Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B atau kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan pemenuhan tugas mata kuliah Agama 2 dengan judul Kontribusi Agama dalam Ilmu Pengetahuan dan Riset. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok B atau kelompok 2. Di sini ada Nadia Koirunisa dengan NIM 001, Nufa Mawila dengan NIM akhir 012, Faradisa Ramadhania dengan NIM akhir 017, Selomita Malindra dengan NIM akhir 029, Diana Agustina dengan NIM akhir 034, Revaldi Septiansyah dengan NIM akhir 035, Agnes Luki Febri Anintias dengan NIM akhir 037, Ida Miftahul Jannah dengan NIM akhir 041, selanjutnya ada Sinta Febri Nintias dari angkatan 2020 dengan NIM akhir 013, Vina Agustina Roaini dari angkatan 2020 dengan NIM akhir 021, Alina Rafatul Zakia dari angkatan 2020 dengan NIM akhir 025, Wafa Zakian Pri dari angkatan 2020 dengan NIM akhir 036, dan saya sendiri Midoriya Utaka dari angkatan 2020 dengan NIM akhir 043. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan riset. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya terdiri atas dua, yaitu akidah dan syariah. Akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Perannya yaitu harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya yakni bahwa konsep iptek itu harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dari kedua tersebut, yakni pada syariah Islam. Pada syariah Islam ini sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi syariah Islam itu bukan hanya sebagai standar manfaat saja atau dikatakan utilitarianisme yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam pengaplikasian iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam ini wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Selanjutnya yakni pada sejarah peradaban Islam. Zaman kemasan Islam itu adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhalifahan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan di ilmu pengetahuan, sains, dan budaya luar yang sangat pesat. Periode ini punya rentang antara abad 8 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Bisa dikatakan tidak ada peradaban lain di muka bumi ini yang bisa memandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Abad ini ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dengan kedalaman yang tak tertandingi pada sejarah tersebut. Kebudayaan Islam bangkit meliputi banyak budaya, agama, dan tradisi intelektual yang beragam mulai dari Spanyol hingga India. Hasilnya yaitu sebuah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tetapi juga menjadi pondasi bagi dunia ilmiah modern. Selanjutnya pada latar belakang Islamic Golden Age. Pertama, khalifah ini dari dinasti Umayyah yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai dia menemukan banyak sekali manuskrip-manuskrip kuno di kota Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Kedua, pada saat bersamaan yaitu kekhalifahan Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok. Ketiga, ketika dinasti Umayyah beralih menjadi dinasti Abbasiyah, ia ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus. Keempat, pengaruh dua orang khalifah besar, yaitu Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, yang mempunyai cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bizantium. Baik, selanjutnya ada tokoh Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Di sini ada 6 golongan. Yang pertama, tokohnya ada Abu Ali al-Husain, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Hasan, Ibnu Ali, dan Ibnu Sina. Ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa, mulai dari filsafat, matematika, kedokteran, fisika, astronomi, kimia, sampai pada teori musik. Yang ketiga, ada Ibnu Al-Fath Umar Ibnu Ibrahim Al-Qoyam, yaitu tentang matematikawan astronomi.
Selanjutnya yang keempat ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu tentang aljabar dan peta dunia. Selanjutnya yang kelima ada Nasir Al-Dintusi, yaitu mekanisme seleksi alam. Yang terakhir yang keenam ada Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus, yaitu tentang logika filsafat, psikologi, geografi, matematika, sampai ilmu kedokteran. Selanjutnya pada hancurnya masa Islamic Golden Age. Pertama, yaitu adalah kritik dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Ibnu Rus bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat. Ya, pada saat itu Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Sejak perubahan filosofi pemurnian itulah zaman keemasan Islam mengalami kemunduran drastis, sehingga jarang sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti pada abad 9 hingga abad 11 silam. Kedua, karena faktor lain yaitu turut mendorong runtuhnya era emas ini, yaitu karena serbuan dari masa Mongol yang akhirnya meluluntahkan Baghdad bersama dengan perpustakaan sekaligus pusat ilmu pengetahuan paling lengkap saat itu, yaitu Bait al-Hikmah. Penghancuran ini sering dianggap sebagai titik balik penurunan dunia Islam di bidang pengetahuan. Untungnya ratusan ribu manuskrip dan Bait al-Hikmah sempat diselamatkan oleh Al-Tusi ke Observatorium Marrakech, Azerbaijan, yang kemudian menjadi sumber referensi dan inspirasi para ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment. Ya, adapun hikmah dari Islamic Golden Age, banyak cendekiawan Islam yang mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa peradaban dunia modern saat ini sebetulnya berutang banyak terhadap era emas peradaban Islam di dalam setiap kesempatan, baik itu di ruangan kelas, masjid, madrasah, atau forum yang terbuka untuk umum, yang mana maka dari itu kita tidak boleh melupakan kontribusi emas peradaban Islam, dan kita bisa banyak belajar untuk membangun kembali hal yang sama, serta belajar dari kesalahan masa lalu untuk tidak mengulangi kembali. Terima kasih, sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok B atau kelompok 2. Apabila ada kurangnya atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.